Hmm, Apakah sudah tampak? Sudah, Prof. Ya, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, kita lanjutkan ya di tentang fungsi ekskresi ya. Fungsi ekskresi di mana ini tentunya kalau kita membicarakan fisiologi yaitu ekskresi itu adalah proses ya. Proses memproduksi urin gitu ya. Memproduksi urin untuk proses urinarius ya. Jadi proses yang terjadi di ginjal. Jadi bagaimana terjadinya uh, urin ya yang akan dibuang oleh sistem ekskresi di dalam tubuh kita. Nah, sebagai organ yang melaksanakan itu adalah ginjal. Sehingga di sini kita nanti akan mendiskusikan apa itu fungsi ginjal ya, sehingga nanti urin yang dihasilkan itu akan dibuang oleh tubuh kita ya. Nah, uh, ya ini slide-nya sudah tampak berjalan ya, berganti ya. Nanti kalau berhenti misalnya ya, nanti tolong saya diingatkan ya. Kadang-kadang karena sinyal ya, sehingga kadang slide tidak berjalan gitu ya. Ya baik, jadi kalau kita lihat ya secara anatomi ya, ginjal yaitu organ ekskresi ya, yaitu ada di organ tubuh manusia ya pada rongga abdomen atau rongga perut bagian posterior, bagian belakang. Ya, jadi ini tampak kita mempunyai dua buah ginjal, gitu ya, kiri dan kanan ya, yang kira-kira besarnya itu sebesar genggaman tangan kita. Ya, jadi kalau Anda menggenggam, kira-kira besar ginjal Anda itu sebesar genggaman masing-masing ya. Ada dua kiri kanan. Ini yang disebut sebagai sistem ekskresi, yaitu ginjal bersama dengan dua saluran dari ginjal yang disebut ureter ya menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih ya untuk nanti dibuang melalui uretra ya saluran kencing, saluran kemih ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem ekskresi ya. Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan, sistem ekskresi ini ya fungsi sebenarnya itu tidak hanya menghasilkan urin sebenarnya. Terus fungsi penting dari fungsi sistem ekskresi oleh ginjal ini adalah bagaimana ginjal ini mengolah ya, mengolah darah ya, mengolah darah. Jadi nanti ginjal ini berproses ya mengolah darah yang masuk ke ginjal untuk dipilah, untuk dipilih ya bahan-bahan mana dari darah itu yang perlu dibuang dan mana yang perlu dikembalikan ke tubuh. Ya, dikembalikan ke tubuh artinya darah itu bersirkulasi kembali di seluruh tubuh. Ya. Nah, proses inilah yang sebenarnya disebut sebagai proses yang terjadi di ginjal. Ya. Jadi sekali lagi ini di awal saya tekankan ya bahwa fungsi ginjal itu apa? Selalu kalau ditanya menghasilkan urin, menghasilkan air kencing, air kemih dan seterusnya ya. Tapi jangan lupa sebenarnya fungsi menghasilkan urin itu hanya hasil seleksi atau seleksi darah oleh ginjal yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, itu dibuang sebagai urin. Justru yang
proses besar dari ginjal itu adalah memilih bahan-bahan yang masih diperlukan oleh tubuh yang ada di darah untuk dikembalikan ke tubuh. Ya, artinya apa? Di sini bahwa ginjal ini menyeleksi, gitu ya, menyeleksi bahan-bahan yang ada di dalam darah kita, ya, mana yang tidak perlu, mana yang berlebihan, mana yang tidak berguna bagi kebutuhan organ maupun sel-sel kita, nah itu dibuang sebagai urin. Sedangkan sebagian besar sudah terseleksi adalah darah yang baik sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, jadi bisa diterima itu ya. Jadi kalau ditanya apa itu fungsi ginjal? Menghasilkan urin. Betul. Tapi itu hanya sebagian kecil. Urin itu adalah bahan sisa yang sudah tidak dipergunakan oleh tubuh. Tapi justru fungsi pentingnya itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ini di kedua ginjal kita nanti akan berproses ya. Dan nanti hasil tadi yang sudah tidak dipergunakan oleh tubuh atau bahan sisa ya, itu akan dibuang, dialirkan sebagai urin nanti melalui saluran yang disebut ureter, ada dua ya, kiri dan kanan ginjal, kemudian ditampung di kandung kemih, vesika urinaria, kemudian nanti ada sistem saraf yang akan membuka gerbang atau Sudah. saluran kemih ya, sehingga urin ini dibuang ya. Jadi prinsip ini yang harus diingat ya. Nah, untuk itulah kita membicarakan bagaimana sekarang ginjal ini berproses ya. Jadi kalau kita bicara fisiologi, bicara faal, ilmu dasar ini, ya, bagaimana ginjal ini memilah dan memilih bahan-bahan yang ada di dalam darah, ya. Jadi dalam bahasa saya, bahasa singkat saya menyebutnya fungsinya adalah menyeleksi, ya. Ada seleksi, gitu ya. Nah, itu kata kuncinya ya. Ya, walaupun nanti seleksi itu ada beberapa tahap ya, ada disebut proses filtrasi yang sering Anda dengar, proses reabsorpsi, proses sekresi, dan ekskresi. Itu adalah proses seleksi, memilah dan memilih bahan-bahan yang ada di dalam darah, ya, yang dilakukan oleh ginjal, ya. Nah, ini gambaran ginjal kita ya, di dalam organ perut atau abdomen ya, di sebelah posterior ada dua. Nah, darah ini nanti berproses ya, itu, ginjal ini berproses, yang diproses adalah darah. Ya, dari mana darah berasal? Tentunya darah itu adalah hasil sirkulasi dari jantung ya. Jadi nanti kalau dilihat di sini, bagaimana darah dari pembuluh darah besar, aorta ya, dari jantung ya, Anda ingat ya, dari jantung keluar pembuluh darah besar yang disebut aorta. Aorta bercabang-cabang, salah satu cabang besarnya menuju ke ginjal. Ini nanti yang kita sebut arteri ya, renalis. Ren itu ginjal ya. Jadi arteri renalis ini yang nanti eh, mengalirkan darah dari jantung ya menuju ke ginjal. Nanti di ginjal akan diproses ya, mana yang dikembalikan ke tubuh ya, dikembalikan ke tubuh. Nanti dari ginjal akan ini kursor saya tampak ya. Nampak, Prof. Tampak ya. Nah, nanti dari ginjal darah ini diproses, yang sudah terseleksi, yaitu darah yang baik, dikembalikan ke tubuh melalui pembuluh darah vena. Ya, nama venanya vena renalis. Ya, nah, vena renalis dan arteri renalis itu berbarengan ya, berjalannya. Tetapi kalau arteri renalis tadi yang masuk ke ginjal, sedangkan vena renalis ini nanti yang keluar dari ginjal menuju ke jantung, kemudian nanti dari jantung dibawa ke paru-paru, dibersihkan, diperkaya oksigen, kembali lagi ke jantung, dipompa lagi ke seluruh tubuh, sebagian masuk lagi ke ginjal melalui arteri renalis, diproses lagi, ya. Kemudian nanti hasilnya dikembalikan ke sistem vena tadi, vena renalis, menuju jantung, begitu seterusnya sirkulasinya. Ya, nah sisa dari proses
di ginjal tadi dikeluarkan sebagai urin. Nah, ini melalui saluran ini, yaitu ureter tadi. Ya, oke. Sampai di sini bisa dipahami secara garis besar sebelum kita masuk ke fungsi ginjal dalam memilih-milih nanti. Bisa dipahami sirkulasinya? Paham, bro. Oke, Bisa, bagus. bro. Nah, sekarang kita masuk bagaimana ginjal ini bekerja. Yang satu menghasilkan darah yang baik tadi, dikembalikan ke tubuh, dan yang satu menghasilkan urin yang dibawa melalui ini. Nah, ini tadi ureter ya. Oke. Nah, ini adalah struktur ginjal kita ya. Ginjal kita ini ada dua ya, kiri kanan tadi. Kalau kita belah begitu, maka tampak ini bagian korteks ya, yang luar, dan ini bagian medula yang pink-pink ini. Ya, bentuknya seperti piramid, sehingga disebut juga piramida renalis ya. Nah, kemudian ini adalah bagian eh, pelvis renalis yang nanti menampung urin. Nah, kemudian di seluruh permukaan atau di seluruh bagian dari ginjal, baik korteks maupun medulanya, ini terdapat struktur ya, struktur atau saya menyebutnya unit fungsional terkecil dari ginjal yang disebut nefron. Ya, jadi setiap organ tubuh kita itu mempunyai bagian-bagian kecil yang menjadi motor pekerjanya. Nah, kalau di ginjal ini eh, kita sebut sebagai nefron gitu ya. Nah, kalau kita lihat, sorry, balik dulu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, di gambar yang tengah itu, nah itu tampak pembuluh darah, ini kursornya hilang-hilang ya. Pembuluh darah itu, gambar tengah, ada pembuluh darah, arteri, dan vena, itu tadi ya yang saya sebut ya. Nah, nanti arteri dan vena inilah yang akan mengalirkan darah ya, yang akan mengalirkan darah. Ya, ini ya. Jadi ada arteri yang tadi dari jantung ya, dari aorta, ini yang mengalirkan darah menuju ke ginjal, ya. Masuk, nanti bercabang-cabang sampai cabang kecil, ya. Nah, ini contohnya diperbesar sampai cabang-cabang arteri kecil masuk ke struktur yang paling kecil ini yang kita sebut sebagai nefron. Nah, ya. Jadi nefron ini tersebar banyak di seluruh ginjal ya, baik di korteks maupun di medulanya. Ya, Anda lihat ini ya, ini ada cabang yang melingkar-melingkar ini artinya ini cabang terkecil yang kita sebut arteriul ya, arteriul aferen. Nah, ini akan masuk ke nefron. Jadi nefron itu apa? Nefron itu adalah mesinnya ya, mesinnya atau struktur paling kecil yang nanti memproses darah atau yang menyeleksi darah ya. Jadi darah yang masuk tadi masuk ke semua nefron ya. Kemudian nanti setelah proses maka hasilnya berupa urin ya. Nanti akan dibuang melalui ureter. Kemudian nanti darah yang baik kembali ke sistem vena. Nah, ini yang biru-biru ini adalah cabang-cabang dari vena. Ini ya, vena bercabang-cabang akhirnya menjadi vena renalis ya, yang akan menuju ke jantung ya. Kemudian dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru kembali lagi ke jantung, dari jantung dipompa lagi ke seluruh tubuh, sebagian lagi masuk ke ginjal untuk diproses seperti tadi. Ya. Nah, ini adalah perjalanan bahan yang diolah oleh nefron ya. Jadi perjalanan aliran darahnya. Nah, jadi kalau kita lihat, berarti kita sekarang masuk ke fungsi dari eh, apa namanya? Nah, kita masuk ke fungsi dari eh, ini kok nggak jalan kan? Ya,
Nah, jadi sekarang kita masuk ya. Itu tadi gambaran skematiknya ya. Sekarang kita masuk ke proses yang terjadi di ginjal. Jadi fungsi ginjal itu apa? Yang pertama adalah mengatur jumlah cairan tubuh. Di mana ada cairan tubuh, tentunya tadi semuanya ada di darah yang diolah. Jadi bahan baku yang diolah ginjal itu adalah darah. Nah, di dalam darah itulah yang nanti akan diatur kadar cairannya, kemudian osmolaritas ya. Di dalam cairan tubuh itu banyak tentunya komponen-komponen atau bahan-bahan ya yang nanti akan diatur ya osmolaritasnya oleh ginjal. Kemudian mengatur kadar ion yang di dalam tubuh ya, di dalam cairan tubuh atau di dalam darah ya. Jadi ion-ion penting apa? Antara lain kalium, natrium ya, Anda sudah mengenal itu macam-macam. Itu nanti diseleksi ya. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa dan yang kelima fungsi ginjal ini sebagai alat endokrin menghasilkan hormon. Tapi tentunya ini tidak kita bahas di sini ya, di kuliah hormon. Nah, Nah, kita masuk siapa yang menjadi motor. Tadi sudah saya sebut ya, struktur terkecil dari ginjal disebut apa tadi? Nefron. Ya. Nah, nefron itu jumlahnya ya kurang lebih setiap ginjal. Itu ada 1,3 juta nefron. Jadi kecil sekali. Ginjal yang segenggaman tangan, tetapi nefronnya 1,3 juta. Ya. Nah, 1,3 juta ini kalau satu ginjal, kalau dua ginjal berarti ada 2,5 kurang lebih ya, 2,6 juta ginjal normalnya. Ya, bayangkan itu. Jadi struktur nefron itu kecil-kecil sekali. Ya, nanti kita lihat seperti apa nefron. Nah, nefron itu bentuknya itu seperti pipa, ya, pipa kecil ya, yang melingkar-lingkar dan strukturnya terdiri dari ini, yang disebut glomerulus, tubulus proksimal, kemudian lengkung Henle, ada bagian yang turun, ada bagian yang naik. Jadi lengkung Henle itu seperti huruf U, ya. Ada bagian yang turun, pars descendens, dan bagian yang naik. Kemudian ada tubulus distalis dan ductus colligensus. Ini struktur dari nefron, ya. Jadi kalau kita lihat nefron itu, nah ini ya gambar kanan bawah, ini adalah struktur nefron. Jadi bentuk dasarnya adalah pipa yang melengkung-melengkung seperti ini, yaitu yang pangkal yang mengembung disebut glomerulus. Ini tubulus proximalis. Ini loop of Henle yang seperti huruf U, ada bagian yang turun, ada bagian yang naik. Ya, jadi ini pars descendens yang turun dan pars ascendens yang naik. Ini tubulus distalis dan ini ductus colligensus. Nah, struktur ini, nefron ini tersebar tadi di seluruh ginjal kita, yang dia berfungsi sebagai penyeleksi ya, penyeleksi darah ya. Oke, ini macam-macam nefron ya. Nah, dalam fungsinya nefron ini ternyata tidak berdiri sendiri. Dalam bekerja menyeleksi darah, dia tidak menyeleksi sendiri, tapi dibantu oleh pembuluh darah yang disebut kapiler peritubular. Apa itu kapiler peritubular ini? Yaitu apa namanya? Yaitu pembuluh darah yang selalu mendampingi ya, yang mendampingi nefron. Jadi nefron ini di sisinya ada pembuluh darah yang disebut kapiler, pembuluh darah paling kecil ya, kita sebut kapiler. Nah, ini yang merah-merah ini. Ya. Ya, ini gambarnya sama ini ya. Ini hanya jenis nefronnya beda. Ini ya sekedar tahu aja ada nefron kortikal dan ada juxtaglomerular. Nah, ini yang merah-merah ini adalah kapiler peritubular. Ya, kapiler peritubular. Jadi kalau saya menyebut bahasa kita itu kapiler peritubular itu soulmate ya. Nah, soulmate-nya nefron. Jadi selalu berdampingan, peri itu dekat atau sekitar, tubular itu tubulus, saluran, pipa
ya, nefron ya. Jadi disebut kapiler peritubular. Nah, kedua struktur inilah yang nanti akan menyeleksi darah ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita lihat ya di belakang. Ini ya. Nah, jadi ini strukturnya ya. Ini ada glomerulus ya. Glomerulus itu ditutup oleh kapsul ya. Ada kapsul pars visceralis yang dalam dan kapsul pars parietalis itu yang di luar. Kemudian di glomerulus inilah nanti terjadi seleksi yang pertama ya, seleksi pertama dari nefron ya terhadap darah, yaitu proses filtrasi. Ya, jadi proses yang pertama, seleksi yang pertama kita sebut proses filtrasi. Filtrasi artinya apa? Menyaring gitu ya. Nah, yang disaring adalah darah dalam arti menyeleksi ya. Nah, saringannya kita sebut filter, disebut filter glomerulus ya. Hasilnya disebut filtrat. Nah, ya, jadi prosesnya disebut filtrasi, alatnya yang ada di glomerulus disebut filter ya. Hasilnya nanti berupa filtrat. Ya, paham ya? Nah, ini strukturnya ya, struktur filternya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah glomerulus, pangkal dari nefron tadi yang menggembung. Ini adalah arteriole aferen yang masuk mengalirkan darah untuk diseleksi atau difiltrasi. Nah, filtrasinya di sini ya. Filtrasinya ini kalau kita besarkan, ini cabang-cabang pembuluh darah ya. Nah, di sini kalau kita iris kelihatan ini pembuluh darah kapiler ya. Di sini terjadi proses filtrasi, filternya ini di dinding pembuluh darah kapiler ini. Jadi ini kalau kita besarkan, nah ini pembuluh darahnya, lubangnya, ini kapilernya. Sorry, ini saringannya atau filternya. Tadi ada 3 ya, endotel kapiler, lamina basalis, dan podosit. Ya, udah. Tuh. Nah, ini proses yang pertama. Jadi proses filtrasi. Ya, di sini diseleksi. Ya, sehingga menghasilkan filtrat. Siapa yang diseleksi? Jadi yang pertama seleksinya adalah plasma. Jadi darah, Anda ingat, terdiri dari 2 bagian besar, sel-sel darah dan plasma darah. Nah, yang lolos proses filtrasi di sini adalah plasma darah. Ya, sel-sel darahnya kemana? Sel-sel darahnya tidak ikut terfiltrasi. Ya, jadi kalau kita lihat apa namanya, ini saluran ini yang masuk tadi, ya. Kemudian darah difiltrasi di sini ya. Nah, kemudian yang lolos filtrasi ini adalah plasma darah. Dia menjadi filtrat. Yang tidak lolos adalah sel-sel darah. Dia keluar. Nah, keluar dari nefron ya. Nah, ini keluar melalui arteriole eferen. Kalau yang masuk aferen, yang keluar adalah eferen. Terus ini kemana? Nah, nanti kita lihat gambar selanjutnya bahwa nanti ini bergabung pembuluh darah ini dengan kapiler peritubular tadi. Ingat ya, soulmate-nya ya. Nanti kita lihat di gambar. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Hasil filtrasi tadi berupa filtrat, yaitu plasma darah. Sel darah tidak terfiltrasi, dia keluar dari nefron. Nah, plasma ini yang nanti akan terus berjalan di sepanjang nefron. Berjalan tadi di tubulus proximal, loop of Henle, ya, sampai ductus colligentes tadi ya. Nah, di sana pun tidak hanya mengalir, tetap ada seleksi. Nah, itulah yang disebut seleksi darah yang dilakukan oleh nefron ya. Jadi dalam hal ini nefron ini mewakili fungsi ginjal secara keseluruhan ya. Karena nefronnya kan banyak jadi ya. Oke. Nah, jadi yang difiltrasi adalah filtrat, yaitu apa? Plasma darah saja. Sel darahnya tadi keluar, tidak terfiltrasi. Paham ya? Nah, kemudian plasma ini ternyata tidak semua plasma itu lolos sebagai filtrat. Jadi yang ikut terfiltrasi adalah plasma,
Yang tidak ikut dari plasma, Anda ingat ya, plasma itu terdiri dari air, ion, semua komponen darah itu ada di dalam plasma, ya kan? Kecuali sel darah tadi ya. Eritrosit, leukosit itu tidak ikut di plasma ya. Nah, di dalam plasma semua komponen itu yang nanti terfiltrasi menjadi filtrat ya, kecuali protein. Jadi protein itu nasibnya sama dengan sel-sel darah. Jadi dia tidak ikut terfiltrasi menjadi filtrat. Paham ya? Nah, jadi semua ini ada maksudnya. Sel darah, leukosit, eritrosit, dan seterusnya, dan juga protein itu tidak terfiltrasi. Jadi tidak lolos menjadi filtrat di sini. Ya, tidak lolos menjadi filtrat di sini yang nanti terus mengalami seleksi lagi. Tetapi dia kembali ke saluran arteriol eferen yang nanti bergabung dengan kapiler peritubular. Saya tunjukkan gambarnya saja dulu supaya Anda paham. Nah, gambar ini menunjukkan proses ya yang terjadi di nefron. Ingat ya, ini nefron ya. Nih ya, saluran ya yang tadi terdiri dari glomerulus, tubulus proximal, loop of Henle ya, kemudian tubulus distalis dan ini ductus colligentas. Disinilah terjadi proses seleksi yang terdiri dari proses filtrasi tadi yang sudah kita bicarakan ya. Jadi disaring pertama kali darah tersebut yang lolos itu adalah plasma tanpa protein. Jadi protein bersama sel-sel darah, eritrosit, leukosit itu keluar dari nefron ya melalui arteriol eferen ya, dia bergabung melalui saluran yang disebut kapiler peritubular tadi. Ingat ya yang saya sebut tadi soulmate-nya. Jadi selalu bersama-sama berdua antara nefron dengan kapiler peritubular. Dia selalu mendampingi. Ya, ingat ya ini. Nah, dari sinilah maka yang terjadi apa? Nanti filtrat, yaitu plasma tanpa protein tadi, jadi berisi air, ion, ya, bahan-bahan, glukosa, semuanya itu ada di dalam darah, oksigen, gitu ya. Itu akan terus berjalan di sepanjang tubulus nefron. Ya, apakah hanya berjalan? Tidak. Di sini filtrat tadi akan mengalami seleksi kembali. Bahan-bahan mana yang perlu dikembalikan ke tubuh atau bahan-bahan mana yang sudah tidak diperlukan tubuh, maka bahan-bahan itu akan terus berjalan di sepanjang nefron, ya, yaitu bahan-bahan yang sudah tidak berguna, yang berlebihan di dalam tubuh, ya, dan lain-lain, ya. Nah, itu akan terus berjalan, akhirnya dia akan dikeluarkan melalui proses ekskresi. Ini yang disebut urin. Nah, ya. Jadi ada ujung dari nefron, ya, ini yang menghasilkan urin, yaitu bahan-bahan yang sudah tidak dipergunakan oleh tubuh atau berlebihan di dalam tubuh ya. Nanti bersama-sama dengan sebagian air ya, maka akan terbentuk urin ya. Jadi urin itu adalah bahan sisa yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, kemudian dikeluarkan sebagai proses yang disebut ekskresi. Ingat gambar yang di awal tadi, ekskresi urin ditampung di pelvis renalis, kemudian dialirkan melalui ureter, ditampung di kandung kemih atau vesika urinaria, kemudian dibuang melalui uretra. Ya, itu kelanjutannya. Ya. Nah, kemudian eh, Anda lihat di sini ya, tadi ini proses filtrasi. Ini menggerakkan kursor. Ya, jadi ini yang pertama tadi proses filtrasi. Ya, nah kemudian tadi sudah berjalan ya filtratnya mengalami seleksi. Nah, seleksi yang pertama ya selain filtrasi, setelah itu dilanjutkan oleh seleksi yang disebut reabsorpsi. Ini simbolnya R. Ya, ini reabsorpsi. Arahnya dari lumen itu lubang ini ya, lubang nefron ya, ke darah. Kenapa darah? Ya, ini Anda lihat.
Ya, kapiler peritubular itu pembuluh darah kecil ya kan. Nah, ini berisi darah tentunya. Ya. Nah, ini yang nanti akan menampung bahan-bahan yang direabsorpsi yaitu menuju kapiler. Nah, begitu terus terjadi di sepanjang nefron ya. Ada proses reabsorpsi. Oh, ini diseleksi di sini, direabsorpsi lagi. Oh, bahan X direabsorpsi lagi masuk ke kapiler peritubular ya. Jadi filtrat itu di sepanjang tubulus itu tetap mengalami proses seleksi. Ya, bahan-bahan mana yang sekiranya berlebihan atau tidak berguna ya. Nah, kemudian yang ini tadi dari proses reabsorpsi masuk ke kapiler ya. Nah, dari kapiler ini ternyata terus terjadi perjalanan dari darah, nah sampai akhirnya nanti menuju ke pembuluh darah vena. Vena kecil yang terhubung dengan arteri kecil kita sebut venula ya kan. Nah, dari venula ini terus nanti bercabang-cabang, ingat cabang-cabang tadi ya, yaitu ke pembuluh vena besar di ginjal yang disebut vena renalis ya. Nah, vena renalis kembali lagi tadi ke jantung ya, kemudian ke paru-paru dibersihkan, kemudian masuk lagi ke jantung, kemudian beredar lagi ke seluruh tubuh, sebagian masuk ke ginjal, diproses lagi seperti ini. Nah, ya, jadi peredaran darah dari proses seleksi di ginjal yang dilakukan oleh nefron dan kapiler peritubular ini ya ada dua ujung ya. Jadi ujung yang satu menghasilkan bahan-bahan sisa ya, ini ujung dari nefron yang nanti menjadi urin. Sedangkan ujung yang lain tadi ya, ini tetap darah yang masuk yang tidak terseleksi ya, kamu tetap akan mengalami perjalanan ya melalui kapiler peritubular. Di sini juga ada proses proses sekresi ini S ya, yaitu proses seleksi ya, di mana ini menunjukkan apa nih? Sekresi dari darah ke lumen. Nah, ini panahnya ini Anda perhatikan. Jadi ini juga salah satu proses seleksi ya yang dilakukan oleh ginjal ya. Jadi bahan-bahan tertentu disekresikan ya, dikeluarkan dari pembuluh darah kapiler peritubular ini ya menuju ke lumen dari nefron ya. Nah, begitu seterusnya di sepanjang kapiler peritubular akan terus ada proses sekresi. Oh, ternyata bahan ini tidak diperlukan oleh tubuh. Oh ya sudah, keluarkan saja. Nah, itu dikeluarkan menuju ke tubulus nefron. Sehingga akhirnya nanti bahan-bahan tersebut akan ikut aliran filtrat ya di dalam nefron menjadi urin melalui proses ekskresi. Ya. Nah, jadi inilah ya. Ini adalah gambaran singkat ya. Gambar ini sangat menunjukkan dengan mudah bagaimana ginjal itu bekerja, yaitu diwakili oleh nefron yang dia bekerja bersama-sama dengan kapiler peritubular melalui proses seleksi yang disebut filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan akhirnya nanti proses ekskresi. Ya, kalau sekresi, ya sekresi itu masih beredar di dalam tubuh prosesnya, hasilnya. Tapi kalau ekskresi itu sudah betul-betul bahan sisa yang tidak digunakan oleh tubuh, yaitu hasil metabolisme atau bahan buangan begitu ya, waste product ya. Nah, sedangkan saluran seleksi berikutnya adalah soulmate tadi ya, kapiler peritubular yang terus berjalan. Nah, nanti bertemu dengan sistem vena, kembali lagi ke sistem vena yang tadi ya, saya tunjukkan gambar ini ya. Sorry. Nah, ya, jadi kita kembali ke sini karena waktunya sangat singkat sekali ya, jadi saya tidak bisa
memberikan secara detail ya, tapi saya hanya ingin menunjukkan esensi dari fungsi ginjal itu sebenarnya seperti apa ya. Jadi kalau selama ini Anda menyebutnya menghasilkan urin, betul, tapi itu hanya sebagian kecil. Hanya 1% saja dari proses seleksi di ginjal ya yang menjadi urin. Artinya apa? 99% itu adalah hasil seleksi yang dikembalikan ke tubuh sebagai darah yang baik, darah yang diperlukan oleh tubuh. Ini pentingnya. Ya. Jadi tadi kembali lagi ya proses di nefron tadi di gambar skema tadi ya yang ada kapiler peritubular dan nanti ujung akhir dari nefron menghasilkan proses ekskresi yang menghasilkan urin ya. Nah, ini ya. Nah, ini nefron nanti ditampung urin itu di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter, kemudian nanti di, ditampung di vesika urinaria dan dibuang melalui ureter. Sedangkan nanti ujung yang satu tadi, nefron bersama kapiler peritubular, ujung dari kapiler peritubular nanti akan bertemu dengan sistem vena. Nah, ini ya sistem vena yang percabangannya mirip dengan arteri yang masuk tadi. Nah, ini di sini ada percabangan juga pembuluh darah vena yang biru-biru. Yang merah-merah itu arteri ya, yang menuju nefron. Yang biru-biru ini adalah vena ya. Dari tadi apa? Ujung venula tadi ingat ya, ujung kapiler peritubular venula tadi dia bergabung menjadi cabang-cabang. Ya, terus bergabung menjadi sistem vena yang biru-biru ini. Ya, ini percabangannya. Nah, ini sistem vena renalis. Dia vena renalis kembali ke jantung ya, melalui apa? Vena cava inferior di jantung, kemudian menuju ke paru-paru ya, dari paru-paru kembali ke jantung, dari jantung kemudian apa? Dipompa keluar melalui aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh ya, ke otak, ke jantung juga, ke paru-paru, ke otot, ke semua organ di dalam tubuh. Sebagian dari cabang aorta menuju ke ginjal untuk diproses atau diseleksi seperti tadi ya, masuk ke arteri renalis di cabang-cabangnya sampai cabang kecil, nanti arteri menuju ke masing-masing nefron ya. Kemudian di nefron berproses seperti gambar skematik tadi bersama-sama kapiler peritubular menghasilkan urin untuk dibuang ya. Kemudian ujung dari kapiler peritubular menghasilkan darah yang dikembalikan ke tubuh melalui cabang-cabang vena ini tadi ya. Vena kembali lagi ke jantung. Begitu seterusnya. Mudeng apa enggak? Paham atau enggak? Sampai di sini. Halo? Paham, Prof. Paham ya? Oke, jadi ya, jadi saya ingin menjelaskan detail ya proses-prosesnya, tapi ya waktunya singkat sekali. Jadi ini saya menggambarkan garis besarnya saja supaya Anda paham ya bahwa inilah proses yang terjadi di ginjal. Ya, jadi ingat yang dibuang itu urin yang memang sudah tidak berguna. Sedangkan yang 99% darah yang diproses itu adalah kembali ke tubuh sebagai darah yang baik. Dengan kata lain ya, kalau ginjal ini fungsinya tidak baik ya, proses seleksi yang terjadi di sini di nefron tadi tentu akan menghasilkan darah yang tidak terseleksi. Masih banyak bahan-bahan yang berlebihan, masih banyak bahan-bahan yang tidak berguna, masih banyak bahan-bahan yang toksik mungkin ya, masih banyak bahan-bahan yang kadarnya tinggi ya. Nah, itu nanti kalau fungsi seleksinya tadi ginjal tidak baik, maka yang kembali ke tubuh tentu adalah darah yang tidak baik. Sehingga akan mengganggu organ-organ yang lain karena organ-organ yang lain kan juga membutuhkan darah ya. Nah, sehingga organ-organ lain pun sel-sel yang lain di dalam tubuh kita juga akan mengalami gangguan. Nah, jadi itu perannya ginjal. Kalau seleksinya dia tidak baik,
misalnya ginjal mengalami gangguan ya, istilahnya ada glomerulonefritis ya, proses filtrasinya terganggu ya. Kemudian ada kerusakan-kerusakan di struktur ginjal yang lain. Maka akibatnya apa? Itu tadi ya, darah yang dihasilkan, yang dikembalikan ke tubuh, yang beredar ke seluruh tubuh nanti itu juga darah yang tidak baik, organ lain ikut racuni, ikut terganggu eh, fungsinya. Nah, bisa terjadi kegagalan organ yang lain juga. Ya, nah itulah pentingnya ginjal sehingga ada gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik, gagal ginjal terminal. Ya, kalau sudah terminal, fatal, ya sudah. Maka darah yang dihasilkan adalah darah yang tidak baik. Seleksi dari ginjal juga tidak baik kan. Nah, sehingga meracuni organ yang lain ikut gagal. Itu yang kita sebut multi organ failure ya. Jadi gagal ginjal, maka organ yang lain juga ikut gagal. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, apa bantuan terakhir ya bisa transplantasi ginjal ya, bisa di apa melalui proses cuci darah sebelumnya yang kita sebut hemodialisis. Itu ya. Nah, itu sudah Anda kenal ya. Nah, jadi itu gambaran dari proses yang terjadi di ginjal untuk menghasilkan eh, darah ya yang dipergunakan oleh seluruh tubuh gitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Ini nanti boleh dibaca tapi ini terlalu panjang ya. Jadi saya belum membuat yang singkat seperti tadi, tapi tadi sudah saya uraikan gitu ya. Ya, jadi penjelasan yang saya uraikan tadi itu yang merupakan materi ya. Tujuannya kan ujian ya. Tapi saya lebih menekankan bahwa Anda tahu ya, Anda tahu bahwa fungsi ginjal itu apa? Dia justru yang menyiapkan darah untuk kita. Artinya menyiapkan itu apa? Menyeleksi darah ya, supaya darah yang beredar ke seluruh tubuh itu sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Apa ya? Nah, ini mungkin terakhir aja. Jadi kalau kita ingin melihat fungsi ginjal normal atau tidak, itu kita melihat GFR-nya, laju filtrasi glomerulus. Jadi kecepatan memfiltrasi di ginjal, ya. Jadi apa itu GFR? Jumlah filtrat hasil saringan tadi ya, yang disaring ya dari plasma dalam waktu 1 menit. Normalnya itu 125 mililiter per menit. Ini pada orang-orang sebagai standar itu orang luar negeri ya. Tapi untuk orang Indonesia ini kurang lebih ya 125 mililiter per menit. Ini kalau kita hitung dalam 1 jam berarti kali 60 menit 7,5 liter. Dalam 1 hari kali 24 jam 180 liter. Ini normalnya GFR atau filtrat yang disaring. Artinya apa? Dalam 1 hari ginjal Anda itu ya total semua nefron bekerja normal ya bisa memfiltrasi 180 liter. Masuk akal enggak ya ini? Ginjal yang 2 kepal dalam 1 hari hitungannya ya ini kalau normal itu bisa memfiltrasi 180 liter. Ini setara dengan kurang lebih berapa? 9 galon air mineral gitu ya. Anda tahu galon air mineral. Ini menunjukkan apa? Ini fungsi normal. Artinya proses yang terjadi di ginjal itu sangat cepat ya sehingga dalam 1 hari bisa memfiltrasi ya kecepatannya 180 liter ya darah ya. Ini normal, ini hitung-hitungan normal ini ya. Nah, 1 hari 9 galon kurang lebih ya. 1 galon itu kan 19 liter ya. Ya, ya, normalnya. Artinya apa? Prosesnya sangat cepat. Karena apa? Ya, kalau proses itu lama di ginjal ya, kan yang lain, organ-organ lain tidak bisa mendapatkan aliran darah, itu kan ya. Ya, walaupun yang menuju ke ginjal dari jantung itu hanya 1/4 dari cardiac output ya, dari yang dipompa oleh jantung menuju ginjal tadi hanya kurang lebih 1/4-nya saja dari
5.000 ml cardiac output. Ingat ya. Nah, itu kurang lebih seperempatnya diproses di ginjal dulu. Yang lain ya tetap beredar di dalam darah. Jadi jangan diartikan semua darah itu mengalir ke ginjal dulu. Tidak. Ya. Jadi seperempat dari cardiac output, darah yang dipompa oleh jantung, itu dialirkan ke ginjal dulu, diproses. Yang 3/4 dibagi-bagi, beredar di seluruh organ dan jaringan sel di dalam tubuh kita. Ya kan? Sehingga semua tetap berjalan normal. Hanya saja sebisa mungkin seperempat dari cardiac output tadi itu dialirkan dulu, diseleksi di ginjal. Nanti pada akhirnya semua darah itu akan berproses di ginjal untuk diseleksi. Ada gilirannya. Itu ya. Jadi inilah peran dari ginjal di dalam tubuh kita. Ya. Fungsinya menyeleksi darah. Cara kerjanya sangat cepat. Ya, sangat cepat. Ya. Dari 180 liter ini nanti kembali diseleksi di ginjal. Akhirnya 99% mengalir lagi ke tubuh, di seluruh tubuh, yang 1% itu sebagai urin tadi. Ya. Jadi 99% tadi ada proses reabsorpsi, ingat ya, dari tubulus menuju ke kapiler peritubular ya, kemudian ke sistem venula tadi ya. Nah, sedangkan yang 1% tadi di ujung dari nefron ya, melalui proses ekskresi dihasilkan urin. Kurang lebih 1 liter. Nah ya, jadi kencing normal kita ya dalam 1 hari, kalau Anda tampung, normalnya itu harus 1 sampai 1,5 liter per hari. Ya, sehingga kalau di rumah sakit itu ada uribag ya, pada pasien itu untuk menampung urin yang nanti diukur total dalam 24 jam itu kurang lebih 1 sampai 1,5 liter. Kalau kurang, kalau berlebih, nah baru diteliti ya, diperiksa kembali kelainannya di mana. Nah, itu kira-kira kalau di klinik ya. Nah, jadi ingat ya, jadi fungsi ginjal ini 99% itu menyeleksi darah dan beredar lagi ke tubuh, dan 1% dari yang diseleksi di ginjal itu menjadi urin. Nah, ini ya intinya di sini. Gambar skematiknya tadi di awal tadi ya. Oke, waktunya habis ya. Saya sudah kecepatan tinggi ini ya, seperti GFR nih ya. Tapi tidak semua bisa saya sampaikan, tapi poin-poin pentingnya. Nih ya, ini gambar yang paling saya suka ya, karena dari gambar ini menggambarkan fungsi ginjal itu yang diwakili oleh nefron tentunya ya sebagai motornya, tergambar di sini. Ya, ada proses seleksi, filtrasi, reabsorpsi, sekresi, ekskresi yang nanti menghasilkan urin, dan ada proses tadi yang menghasilkan darah ya yang sudah terseleksi kembali ke sistem vena, beredar ke seluruh tubuh ya. Oke, bisa saya akhiri. Ada pertanyaan? Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih detail ya, terutama kan mungkin ada pertanyaan, ini proses reabsorpsinya bagaimana, sekresinya bagaimana. Nah, ini sebenarnya, tapi ini butuh waktu banyak ya. Intinya bahwa reabsorpsi sekresi ini melalui proses ya. Prosesnya bagaimana? Jadi setiap dinding dari tubulus nefron maupun dinding pembuluh darah itu kan ada sel ya. Jadi ada sel endotel di kapiler, kemudian ada sel epitel di dinding tubulus nefron ini ya. Nah, sel-sel inilah yang berfungsi sebagai filter. Nah, ya seperti tadi ada filter glomerulus di sini ya. Yang tadi ada proses seleksi yang pertama tadi. Nah, di sini juga ada sel-sel. Nah, jadi tidak berobos-berobos gitu ya. Reabsorpsi melunyur dari tubulus ke kapiler, sekresi bahan X misalnya dari kapiler menuju tubulus ya. Tapi ada mekanisme. Dan setiap mekanisme untuk setiap bahan, contohnya natrium, kalium, H2
air ya, glukosa, itu masing-masing bahan yang ada di dalam proses seleksi kan ya, di dalam darah. Nah, itu masing-masing mempunyai cara sendiri-sendiri. Ya, caranya apa? Yaitu yang disebut mekanisme transport. Anda mengenal ya? Ada mekanisme transport aktif, mekanisme transport pasif, misalnya natrium ya. Natrium dari tubulus nefron ya, dia menuju ke kapiler peritubular itu ada proses misalnya proses difusi itu ya. Nah, itulah caranya panah-panah ini bekerja. Untuk setiap bahan beda-beda. H2O melalui proses apa? Osmosis gitu ya. Kemudian glukosa melalui proses apa? Transportnya melalui proses apa? Apa? Ada yang tahu? Ya, mereka menggunakan transporter ya. Jadi ada pengantarnya, glukosa transporter. Nah, itu adalah mekanisme-mekanisme dari setiap bahan yang terjadi di sepanjang pembuluh darah kapiler peritubular maupun di proses reabsorpsi di tubulus nefron. Ya, jadi panah-panah ini sebenarnya ada mekanismenya. Tapi setiap bahan mekanismenya beda-beda, yaitu tadi mekanisme transport masing-masing, dan di setiap bagian dari nefron ini juga beda-beda mekanismenya. Nah, tapi ini tidak bisa kita bahas satu-satu, ya. Oke, yang penting Anda tahu saja ya, jadi mekanisme ini eh, fungsi dasar dari ginjal dalam proses ekskresi. Ya, jadi ekskresi itu diambil ini dari kata yang terakhir ini ekskresi ya, yang dikeluarkan urin. Makanya sering disebut proses ini disebut menghasilkan urin. Padahal ada fungsi penting yang lain, ada ujung satu ini menghasilkan darah yang sudah terseleksi dengan baik yang kembali beredar ke seluruh tubuh. Oke, waktunya habis. Ada yang bertanya sebelum saya akhiri? Bisa diterima nggak ini ya? Bisa atau Bisa, enggak? Prof. Bisa ya, oke ya. Nanti ini boleh saya berikan ya, ini PPT-nya. Hanya nanti mungkin tidak perlu semua dibaca, saya nanti khawatir Anda bingung karena banyak. Tapi yang penting Anda padukan dengan apa yang saya sampaikan melalui Zoom ini ya. Jadi ini sebagai bahan bacaan, tapi poin-poin penting yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Ayo bertanya. Prof, Ya, silakan. Prof, Siapa? Hmm, maaf Prof, izin bertanya. siapa ini? Perkenalkan nama saya Dina, Prof, dengan NIM Nah, 17. ya oke. Ya, Dina Ayu Melinda. Silakan Dina. Baik, Prof, jadi saya ingin bertanya. Tadi Prof eh, menjelaskan bahwa komponen darah yang tidak terfiltrasi itu adalah salah satunya itu protein. Nah, itu kenapa ya, Prof? Oke. Apakah mekanisme kenapa dia tidak bisa tersaring seperti itu? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Inilah detil-detil gini yang tidak bisa saya uraikan satu-satu ya. Tapi betul ya. Jadi di sini terjadinya ya. Jadi darah yang tadi dialirkan melalui arteriol aferen ya, itu tidak semua bisa difiltrasi. Karena apa? Ini pun juga mempunyai daya tampung atau kapasitas. Ya, kapasitasnya hanya 20%. Nah, terus yang 80% yang masuk kemana? Keluar. Nah, keluar melalui arteriol eferen ke kapiler peritubular. Tapi ingat, di kapiler peritubular juga ada seleksi, ya kan? Nah, ini yang disebut proses sekresi. Oke, nah kembali ke pertanyaannya Dina. Nah, yang terseleksi menjadi filtrat itu adalah plasma darah. Sel-sel darah tidak terfiltrasi, dia ke sini. Selamanya kalau sel-sel darah ini tidak terfiltrasi, ya. Jadi dia nanti sel-sel darah itu akan utuh ya kembali lagi ke tubuh. Ya, ini ada maksudnya. Sel-sel darah itu karena penting buat tubuh. Sel darah merah mengalirkan oksigen, membawa darah yang mengandung oksigen, leukosit untuk pertahanan tubuh dan seterusnya. Nah, itu dibalik proses ini kenapa kok sel darah tidak terfiltrasi.
Yang kedua, alasannya sel darah itu diameternya besar. Lebih besar dari pori-pori filter glomerulus tadi. Jadi saringannya ini kecil ya, diameternya. Ingat saringan ya, gambar saringan kan Anda tahu ya, saringan teh, saringan santan itu ya. Nah, kalau diameternya lebih besar, dia tidak terfiltrasi. Nah, termasuk ini sel-sel darah. Oke. Yang kedua, protein. Protein ada di dalam plasma, terfiltrasi tentunya. Tapi protein itu diameternya juga lebih besar dari pori-pori filter glomerulus. Ya, sehingga dia juga bersama-sama sel-sel darah tidak terfiltrasi. Ya, di samping itu filter glomerulus itu bermuatan negatif. Filter itu kan tadi juga tersusun atas protein ya, bukan filter dari besi ya. Filter itu juga berbentuk saluran yang tersusun juga atas protein. Protein itu bermuatan negatif. Nah, sedangkan protein yang dibawa oleh darah yang akan difiltrasi itu juga bermuatan negatif. Ya, negatif dan negatif kan ditolak gitu ya. Nah, sehingga protein tidak terfiltrasi. Nah, saya teruskan sedikit. Kalau seandainya saringannya ini jebol, nah itu ada penyakit yang disebut misalnya glomerulonefritis. Is itu kan radang ya. Glomerulo itu glomerulus ini. Nah, artinya terjadi peradangan, saringannya itu jebol atau bolong-bolong gitu ya. Nah, akibatnya apa? Bisa jadi protein itu lolos. Bisa jadi sel-sel darah itu lolos. Ingat ya, itu kalau kelainan, misalnya ada peradangan tadi. Akibatnya kalau lolos apa? Akibatnya apa? Nanti dia akan terus berjalan di sepanjang nefron, akhirnya dia diekskresi. Betul? Iya, kalau diekskresi lama-lama apa? Sel-sel darah itu bisa berkurang, habis, atau protein berkurang banyak. Padahal sel-sel darah tadi fungsinya banyak. Kemudian protein antara lain untuk membangun sel-sel baru, menggantikan sel-sel yang rusak, ya kan? Nah, nah itu kalau ada kelainan, sehingga nanti di urin itu bisa diperiksa, loh urinnya kok merah, oh ternyata ada sel-sel darah, berarti ada kelainan. Nah, itu cara berpikir secara klinis. Ya, gitu ya. Jadi maksud seleksi itu apa ya? Bagus pertanyaannya. Ingat, kelainan-kelainan juga banyak. Bisa jadi di sepanjang tubulus ada yang jebol dan lain-lain ya, dan lain-lain. Ya udahlah itu nanti kita bicara klinik nanti, penyakit nanti. Ya, terima kasih Dina, pertanyaannya bagus. Terima kasih, Prof. Dalis. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, silakan diendapkan ya, nanti dipelajari kembali ya. Eh, kalau begitu bisa saya akhiri, saya share ini ya, apa?